Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Tutor. Kali ini kita akan membahas materi tentang aturan sinus, yaitu materi matematika wajib bab trigonometri kelas 10 ya. Nah, sini kita akan membahas aturan sinus. Maksudnya gimana? Oke. Contoh, misalkan kita punya sebuah segitiga. Nah, segitiganya ini kita buat segitiga sembarang aja ya. Segitiga sembarang. Nah, misalkan ini sudut A, gitu ya. Lalu ini sudut B, dan ini sudut C. Nah, aturan sinus ini aturan yang menghubungkan antara sudut gitu ya dengan sisi yang di depannya. Nah, sudut dengan sisi yang di depannya. Misalkan ini sudut A, maka sisi yang di sini nih, yang ini di depannya gitu ya. Berarti ini adalah kita buat A kecil gitu ya. Lalu untuk sudut sisi di depan B ini, misalkan kita buat ini adalah B kecil. Lalu sisi yang di depan sudut C, ini kita beri nama C kecil gitu ya. Nah, untuk membuat aturan sinus ini gitu ya, kita perlu yang namanya garis bantu. Oke, misalkan ini garis bantu dan ini adalah titik, misalkan titik R ya, titik R. Ingat, kita mau membahas aturan sinus, dan sinus itu kalau kemarin kita cara menghafalnya gimana? Sinus itu adalah depan per miring gitu ya. Depan per miring. Nah, jadi misalkan kita buat di sini ya. Sinus A. Nah, sinus A itu sama dengan kan depan per miring gitu ya. Depannya mana ini? Ini siku-siku ini depannya ini CR ya kan. Berarti CR per, nah miringnya mana? Ini B. Nah, kalau kita kalikan silang, boleh dong ini jadi B dikali sinus A itu sama dengan CR. Oke, seperti itu ya. Lalu untuk sinus B gitu ya, sinus B itu sama dengan apa? Ya depan per miring juga gitu kan. Tapi ini CR per A. Nah, kalau kita kalikan silang berarti ini jadi A dikali sinus B sama dengan CR. Nah, coba perhatikan ini ada CR, ini ada CR. Berarti kedua ini B sin A dengan A sin B itu sama dong, ya kan? Boleh kita buat gini. Berarti B dikali sinus A atau kebalik. A dikali sinus B itu sama dengan B dikali sinus A. Nah, kalau misalnya ini kita kalikan silang, ini B-nya ke bawah sini, sinus B-nya ke bawah, yang sinus A-nya juga ke bawah, ini berarti jadinya apa? A per sinus A itu sama dengan B per sinus B. Nah, inilah dia kalau misalnya aturan sinus gitu ya. Nanti ada lagi yang kecilnya seperti apa gitu. Nah, itu tadi kalau dia yang berkaitan dengan antara A dan B gitu ya. Sekarang kalau kita balikkan ke C seperti apa? Oke, contohnya ini segitiganya kita gambar ulang aja ya. Kalau di double nanti takutnya tertimpa-timpa gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ini A, B, C. Berarti ini tadi C, ini B,
ini A gitu ya. Nah, tadi kan kalau garis bantunya kita mau mainkan AB gitu ya. Yang di garis bantunya itu di sini gitu ya, di sisi AB-nya. Sementara kita mau mainkan antara A dengan C gitu ya. Berarti tarik garis ini yang siku-siku ke sudut B. Nah, oke, kita tarik. Nah, misalkan ini adalah P, misalkan titik P. Ini siku-siku gitu ya. Nah, kalau mau kita ambil sinus A, nah sinus A itu kan sama dengan apa? PB per miringnya ini C, ya kan? Per C, berarti ini boleh kita ambil menjadi C dikali sinus A sama dengan PB. Ya. Lalu yang kedua, masih juga kita ambil ini sinus C gitu ya. Sinus C itu sama dengan PB per ini sisi A, karena dia sisi miringnya. Berarti ini A dikali sinus C sama dengan PB. Nah, lalu karena sama-sama ini PB, berarti boleh dong kesimpulannya kita ambil A kali sinus C itu sama dengan C dikali sinus A. Berarti kita kalikan silang, ini A per sinus A sama dengan C per sinus C. Nah, dari dua ini, A per sin A itu sama dengan B per sin B. Lalu A per sin A itu juga C per sin C. Berarti kesimpulannya semua ini boleh kita ambil A per sin A per sinus A sama dengan B per sinus B, lalu sama dengan C per sinus C. Inilah dia aturan sinus yang ada di trigonometri. Oke, kebayang ya? Nah, seperti itu. Nah, setelah ini kita akan membahas contoh-contoh soal dari aturan sinus itu tadi, oke? Oke, contohnya nih. Nomor 1, ada segitiga ABC gitu ya. Sudut A-nya 45 derajat, sudut B-nya 30 derajat, sisi AC itu 6 cm, lalu yang ditanya berapakah sisi BC. Nah, sebelum kita tandai dulu. Berarti kalau 6 cm ini atau AC ini adalah kan sisi B gitu ya. Sisi B. Lalu untuk yang ditanya itu adalah sisi A. Kok jadi vektor? Ini sisi A-nya berapa gitu ya. Nah, berarti kan kita ambil aturan sinus yang ini. Ya kan? Nah, maka kita tulis A per sinus A itu sama dengan B per sinus B. Nah, berarti A-nya itu yang ditanya. Sinus A berarti sinus 45 derajat sama dengan B per sinus 30 derajat. Nah, ya udah kalau gitu tinggal kita tulis nih. A per sinus 45 berapa? Ya, setengah akar 2 sama dengan B-nya itu 6 dibagi sinus 30 itu setengah. Nah, kalau ini gampangnya karena dia sama-sama setengah, setengahnya ini di bawah, coret aja. Ya, kita coret mana tuh coret. Ini kita coret, ini kita coret. Berarti tinggal ini A
per akar 2 gitu ya. Akar 2-nya kalikan silang ke sini. Berarti jadi berapa? Ya, 6 akar 2. Selesai. Berarti panjang nilai H ini adalah 6 akar 2. Seperti itu. Oke, bisa ya. Kalau kurang paham ini coba ini atau gini deh. Ya, saya buat di sini. Ini jadi A sama dengan 6 dikali setengah akar 2 per setengah. Kan gitu kan? Setengahnya kita coret, jebret, jebret. Nah, berarti hasilnya jadi ya 6 akar 2. Nih, penjabaran dari sini. Tapi supaya gampang, langsung aja dicoret seperti itu. Oke? Oke, lanjut nomor 2. Oke, nah misalkan kita punya segitiga ABC dengan sudut B itu 45 derajat, lalu sisi AC itu 8 cm gitu ya, lalu sisi BC itu 4 akar 2 cm. Nah, misalkan yang ditanya itu adalah sudut A-nya berapa. Nah, kalau gitu, ini kan sama aja, ini tadi, yang ini berarti A gitu ya, yang ini B. Berarti ini boleh kita buat A per sinus A. Sinus A-nya, oke, biarkan aja kita tulis, sama dengan B per sinus B. Lalu kita substitusi nilainya. A-nya itu tadi 4 akar 2 per sinus A sama dengan B-nya berapa? B-nya 8 per sinus 45 derajat. Sinus 45 derajat itu berapa? Yuk, kita ubah ke sini ya. Berarti 4 akar 2 per sinus A sama dengan 8 dibagi dengan, ini kan setengah akar 2 gitu ya. Kalikan silang berarti 8 kali sinus A, nah sama dengan, kalikan setengah akar 2 dikali 4 akar 2. Nah, ini sebenarnya kalau perkaliannya gampang, cuman ini saya jabarkan aja ya. Berarti ini akar 2 dikali akar 2 kan 2 gitu ya. Dikali setengah atau dibagi 2 itu habis gini. Berarti ini langsung coret aja. Nah, coret. Lalu hasilnya apa? Ini tinggal 8 sin A sama dengan 4. 8 sin A sama dengan 4. Berarti sin A-nya sama dengan 4 per 8 atau sama dengan setengah. Ingat sinus berapa yang setengah? Ya, berarti sudut A-nya itu sama dengan berapa? Ya, 30 derajat. Kenapa? Karena sinus 30 derajat itu hasilnya setengah. Atau kalau misalnya kalian mau ngerjakan dari sini lebih gampang. Ini kan 4 akar 2, ini 8. Sama-sama kita bagi 4, ini habis. Ini tinggal 2 gitu ya. Kalikan. Jadinya apa? Ini 2 kali sin A sama dengan, ini jadi setengah akar 2 kali akar 2. Ini kan kalau dikalikan tadi sama dengan 1. Ya kan, sama dengan 1 hasilnya. Berarti sinus A-nya sama dengan 1 per 2. 1 per 2. Sama aja ya. Nah, mau yang mana yang kalian ambil, ya terserah. Yang penting hasilnya tetap sama. Berarti A-nya itu 30 derajat. Oke? Oke, lanjut nomor 3. Kalau tadi kita bicara tentang aturan sinus yang sudah ada gambarnya. Nah, sekarang kalau misalnya tidak ada gambarnya seperti apa? Nah, ini harus kita gunakan kemampuan penalaran kita terhadap soal gitu ya. Nah, jadi
apapun yang ada di informasi ini harus kita gambarkan atau harus kita visualkan seperti itu. Nah, perhatikan katanya segitiga ABC dengan AC-nya 5 cm. Oke, kita gambar dulu segitiga ABC ya. Misalkan segitiganya itu seperti ini. Anggap ini segitiga sembarang ya. Ini A, B, C gitu ya. Lalu AC-nya katanya 5 cm, berarti di sini 5 cm. Terus sudut ABC berarti di sini 45 derajat. Lalu sudut BAC berarti di sini dia sudutnya ya 30 derajat. Maka pertanyaannya adalah panjang sisi BC berapa ya? Nah, kalau kita ingat tadi di sini sisi yang di depan sudut B itu adalah sisi B, ya. Sisi yang depan sudut A berarti sisi A. Nah, kalau begitu ini berarti yang ditanya apa? Sisi A-nya kan berarti A per sinus A sama dengan B per sinus B. Lalu A-nya kan yang ditanya per sinus A. Sinus A berarti sinus 30 sama dengan B-nya itu 5 per ini sinus 45. Nah, kalau kita substitusi ke nilainya berarti A per sinus 30 itu kan setengah. Sama dengan ini 5 per setengah akar 2. Ingat yang tadi, kalau dia sama angkanya dan sama-sama posisinya di bawah atau sama-sama di atas, dia dipisahkan dengan sama dengan, ini langsung coret aja gitu. Berarti hasilnya jadinya apa? A itu sama dengan 5 per akar 2. Nah, sampai sini bisa, cuman lebih afdolnya lagi kita rasionalkan penyebut. Rasionalkan penyebut itu gimana? Penyebutnya nggak boleh ada bentuk akar. Berarti ini harus kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Nah, hasilnya menjadi yang atas itu 5 akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Boleh seperti ini, boleh juga penulisannya 5 per 2 akar 2 seperti ini. Oke, berarti panjang A itu adalah 5 per 2 akar 2. Oke, bisa ya? Bisa dong. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Segitiga ABC dengan AB 7 cm, AC 14 cm, lalu sudut C-nya 30 derajat. Nah, besar sudut A-nya berapa? Oke, kita gambar dulu. Misalkan ini segitiganya. Ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Katanya AB-nya itu 7 cm, lalu AC-nya itu 14. Jadi lebih panjang ini ya, nggak apa-apa ya. Ini sekedar ilustrasi aja gambar gitu ya. Lalu sudut C-nya katanya 30 derajat. Nah, 30 derajat. Kalau begitu, ini kan boleh kita tulis ini yang ditanya apa? Sudut A ya, sudut A ini dia yang ditanya. Nah, gimana caranya? Kita mencari ini. Oke, ini berarti kita tulis ini B, ini C, gitu ya. Ini A gitu ya. Ini sudut B-nya. Nah, yang pertama kali kita cari apa nih? Kita cari dulu ini kan kalau ada C per sinus C berarti nanti ini ada B, berarti kita cari dulu B per sinus B sama dengan apa nih? C per sinus C gitu ya. B-nya kan 14 cm dibagi sinus B sama dengan C-nya tadi 7
per sinus C, gitu ya. Sinus C-nya berapa? Sinus C-nya itu 30 derajat. Nah, kalau kita substitusi nilainya berarti 14 per sinus B sama dengan 7 per setengah. Nah, kalau misalnya kalian bagi nih, yang atas dengan yang atas, sama-sama dibagi 7, ini hasilnya 1, ini hasilnya 2. Kalikan silang, berarti jadi apa? Sinus B itu sama dengan setengah dikali 2. Setengah dikali 2. Hasilnya berapa? 1. Kalau sinus B sama dengan 1, berarti sudut B-nya itu sama dengan berapa? Sinus berapa yang hasilnya 1? Ya, 90 derajat. Siku-siku dia berarti. Nah, ini 90 derajat. Nah, misalkan ini gambarnya jadinya harusnya jadi siku-siku dia ya. Nah, gini nanti harusnya. Alah. Harusnya seperti ini. Ini A, ini B, ini C gitu ya. Siku-siku dia. Ini 30 derajat. Nah, berarti kalau gitu sudut A-nya, sudut A, kan harusnya sudut A ditambah sudut B, ditambah sudut C, itu kan sama dengan 180 derajat, ya kan? Nah, kalau begitu sudut A-nya ini yang ditanya, ditambah sudut B itu 90 derajat, ditambah sudut C itu 30 derajat, sama dengan 180 derajat. Berarti sudut A sama dengan berapa? Ini tambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut A-nya kita pindahkan ini 180 dikurang 120 derajat. Maka sudut A sama dengan 60 derajat. Seperti itu. Oke ya. Jadi ini yang kita cari sudut B-nya dulu. Tapi setelah itu baru kita gunakan jumlah sudut segitiga. Sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Oke ya? Bisa dong? Bisa kan? Oke. Nah, mungkin itu saja untuk video kita pada hari ini. Inilah dia materi tentang aturan sinus. Intinya, ya aturan sinus itu aturan yang menghubungkan antara sudut dengan sisi yang di depannya. Ya, sudut dengan sisi yang di depannya. Yaitu A per sin A sama dengan B per sin B dan C per sin C. Ya, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau masih belum paham silahkan ditonton ulang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye, dadah.